Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hubungan mahram, yaitu adalah laki-laki yang tidak batal wudhu jika menyentuh mereka, dan itu juga sebagai penutup daripada bab wudhu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara seorang wanita mandi besar, mandi wajib. Tapi sebelum kita menjelaskan tata cara mandi wajib, ya kita akan bahas penyebab-penyebab yang mewajibkan seorang mandi besar. Yaitu ada 6. Yang pertama adalah keluarnya mani, ya, keluarnya air mani. Pernah Nabi Muhammad juga ditanya oleh wanita Ansar, "Ya Rasulullah, apakah seorang wanita juga keluar mani?" Maka Nabi menjawab, "Bagaimana seorang anak bisa mirip ibunya kalau bukan karena mani ibunya?" Ya, yang pertama keluar mani. Yang kedua dengan jima, alias berhubungan badan laki-laki dan perempuan. Pastinya ya, jika telah yakin masuknya kepala dzakar ke dalam farji wanita, maka dua-duanya diwajibkan mandi besar. Yang ketiga adalah haid. Ya, kapan wajib mandinya? Wajib mandinya setelah terputusnya masa haid atau setelah selesainya masa haid. Ya. Karena hukumnya haram, ya, mandi besar dengan niat ibadah jika masih dalam waktu lingkup haid. Itu yang ketiga. Yang keempat, nifas. Mandinya juga setelah terputusnya darah nifas. Kemudian yang kelima, penyebab yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Ya, walaupun melahirkannya dalam keadaan kering ataupun walaupun melahirkannya seperti keguguran, tidak sempurna bayinya, ya, tetap wajib untuk mandi besar. Yang terakhir, meninggal dunia. Ya, dan ini artinya kewajiban ini bagi orang yang masih hidup untuk mewajibkan untuk memandikan mayit tersebut. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian kita sekarang akan membahas tata cara mandi besar. Yang pertama, sama seperti wudhu, kita harus memperhatikan untuk tidak membuang-buang air. Ya. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu diriwayatkan wudhunya Nabi Muhammad SAW cukup dengan 1 mud air, alias 1 genggam air seperti ini. Ini cukup untuk wudhunya Nabi Muhammad. Dan mandinya Nabi Muhammad cukup dengan 4 mud, 1 sok air ini. Cukup untuk mandinya Nabi Muhammad SAW. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak membuang-buang air. Karena air adalah nikmat dari Allah. Dan jika kita membuang-buang nikmat, ditakutkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut, waliyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita basuh kedua telapak tangan kita dengan bersih. Setelah itu kita mulai mandinya dengan istinja, membersihkan 2 kemaluan, depan dan belakang secara bersih. Dan juga ulama mengatakan niatnya juga dimulai dengan itu. Ketika kita istinja, kita niatkan nawaitul ghuslul wajib, nawaitu raf'ul hadatsil akbar, atau dengan bahasa Indonesia, saya niat mandi besar. Saya niat mandi karena junub atau karena haid dan nifas. Ya. Kemudian kalau ditanya, kenapa istinja didahulukan? Maka di sini kita jawab, karena sebelum mandi kita disunahkan berwudhu dulu. Sebelum mandi nanti kita disunahkan berwudhu dulu. Dan agar wudhu kita tidak sia-sia, ya, maka kita istinja dulu supaya nanti ketika kita mandi tidak perlu lagi kita membasuh kemaluan kita. Karena jika kita wudhu, kemudian mandi, dan ketika mandi kita membasuh kemaluan kita, maka akan sia-sia, akan batal wudhu kita. Sehingga kita dianjurkan istinja dulu, dan niat mandi wajib dengan istinja tersebut. Sehingga setelah istinja kita wudhu, ketika mandi nanti, ya, tidak perlu lagi memegang area kemaluan. Sehingga tidak akan batal wudhu kita. Setelah istinja dengan bersih, dengan niat, ya, semuanya kita mulai dengan wudhu. Disunahkan wudhu. Wudhunya bagaimana? Sama seperti wudhunya untuk kalau mau sholat, seperti yang kita sudah sebutkan di video-video yang lalu, dengan adab-adabnya dan sunah-sunahnya. Setelah kita wudhu, kita mulai mandi. Ketika kita mandi, di sini kita bagi badan kita dengan 5 bagian. Bagian yang pertama kita basuh adalah kepala sampai leher. Kita basuh 3 kali, 1 kali. Kita ratakan, ya, 2 kali, 3 kali. Dan juga kita perhatikan lipatan-lipatan kulit yang ada di mata, kemudian di telinga. Dan juga wanita diperhatikan khususnya yang memakai sesuatu yang ada di rambutnya seperti vitamin atau yang lainnya, yang mana sesuatu tersebut bisa mencegah masuknya air.
atau bisa merubah warna air, ya, atau bisa merubah sifatnya air, atau bisa mencegah masuknya air kepada kulit kepala, maka hendaknya dibersihkan dulu sebelum mandi. Ya, sampai ketika mandi wajib harus menyeluruh semuanya terkena air. Bagian pertama kepala 3 kali sudah. Kemudian yang bagian kedua badan kita. Kita mulai dengan bagian depan yang kanan. Ya, kita bagi yang kanan. Jadi kita ambil, kita basuh 3 kali. 1, 2, 3. Dari pundak sampai ke kaki. Kita bagi kanan yang depan. Kemudian yang ketiga kanan yang belakang. Ya, kita basuh 3 kali. Kemudian yang keempat bagian kiri, bagian badan kiri yang depan 3 kali. Kemudian bagian kiri yang belakang 3 kali. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa kok badan kita dibagi sampai seperti itu? Kenapa kok tidak langsung saja? Karena pembagian seperti ini ya agar apa? Supaya tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, baik itu kulit ataupun rambut, tidak ada yang terlewatkan dari basuhan air. Ya, karena kalau kita lihat syaratnya mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menyeluruhkan air ya ke seluruh tubuh kita, baik itu kuku atau kulit ataupun rambut, harus semuanya terbasuh dengan air. Kemudian setelah kita mandi ya, dan juga khususnya ketika kita membasuh tadi bagian kanan depan kiri, kanan depan kanan belakang, kiri depan kiri belakang, kita juga harus fokus kepada lipatan-lipatan kulit seperti yang ada di perut, kemudian yang ada di pusar, kemudian di ketiak, di paha, di lutut ya. Itu kita gosok ya, kita fokuskan masuk air ke semuanya. Dan juga untuk kemaluan depan maupun kemaluan belakang ya tidak perlu lagi kita basuh, tidak perlu lagi kita sentuh, karena sudah cukup sebelum wudhu tadi kita sudah niat mandi wajib di sana. Dan juga agar wudhu kita tidak batal ya. Maka ya, dan setelah mandi kita juga disunahkan berdoa sebagaimana kita setelah wudhu, seperti yang sudah kita bahas di video yang lalu. Maka kemudian sebagai penutup ya, kita harus mengingatkan bahwasanya bagi seorang yang wajib mandi, baik itu dengan junub atau dengan haid atau dengan nifas, maka hendaknya bersegera langsung mandi. Ketika diwajibkan mandi, langsung bersegera mandi. Kenapa? Karena orang yang junub akan dijauhi malaikat ya. Artinya jauh daripada para malaikat. Dan juga orang yang junub hukumnya makruh makan, minum, mau jima kembali, mau tidur lagi, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau dia memang sudah tidak ingin mandi dulu atau ingin menunda mandinya, maka hendaknya dia melakukan 2 hal. Membersihkan kemaluannya, yang kedua berwudu. Jika dia tidak mau langsung mandi, dia ingin menundanya, ingin makan dulu, tidur dulu ya, maka hendaknya dia berwudu dan membersihkan kemaluannya. Karena dengan berwudu dan membersihkan kemaluan tersebut akan terangkat hukum makruhnya. Tidak makruh kita makan atau minum atau tidur kembali. Ya, maka dengan ini kita telah ya, selesai pembahasan cara-cara mandi. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas perkara-perkara yang harus dijauhi bagi orang-orang yang berhadas. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa la afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.